Baik ya ikhwatal Islam azani Allah wa yakum. Sekarang kita masuk bab kedua, wajibnya mengikuti manhaj salaf. Wajibnya mengikuti manhaj salaf. Saya di sini bawakan dalil-dalil dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para ulama. Ya, sebetulnya sebagiannya sudah saya sebutkan tadi ya, akhwal Islam azani Allah wa yakum. Ya. Sayang cuma 15 lembar ya. Kayaknya sih nggak bakalan cukup ini dalam pembahasan kita. Ya, dipas-pasin aja lah nanti insyaallah. Ikhwata Islam azani Allah wa yakum. Apa hukumnya ngikuti manhaj salaf? Sudah saya katakan wajib. Apa hujah dan dasar Anda bahwa ngikutin manhaj salaf itu wajib? Saya bawakan dalil-dalilnya. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang mengikuti Rasul setelah jelas kepada dia petunjuk dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, perhatikan. Dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Kaum mukminin ketika turun ayat ini siapa? Sahabat. Kaum mukminin ketika turunnya ayat ini apa? Sahabat. Berarti ya, ayat ini tegas menunjukkan bahwa orang yang tidak mengikuti manhaj mereka, Allah katakan apa? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan bakar ia dengan dalam neraka jahannam. Wa sa'at masyara, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Ikhwatal Islam, saudara-saudaraku sekalian. Dalil yang kedua tadi sudah kita sebutkan, At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, ya, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Dalil yang ketiga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga sudah saya sebutkan tadi. Apa kata Rasulullah? Khairun nasi qarni, thumma alladzina yalunahum, thumma alladzina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi, sebaik-baiknya manusia generasiku. Kemudian setelahnya, kemudian apa? Setelahnya. Berarti persaksian langsung dari Rasulullah bahwa manusia terbaik siapa? Sahabat. Karena mereka manusia yang terbaik, kewajiban kita mengikuti yang terbaik. Ya. Dalil yang keempat, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup nanti akan melihat perpecahan yang banyak, maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Dan dalam lafaz lain yang sebutkan, hadisnya sudah kita sebutkan tadi, bahwa Rasulullah mengabarkan umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. 1 di surga, 72 di mana? Di neraka. Siapa yang di neraka? Siapa yang di surga? Yang aku dan para sahabatku di atasnya. Tegas, jelas. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa ikum. Adapun perkataan para ulama banyak sebetulnya, tapi saya hanya bawakan sedikit saja. Di antaranya perkataan Imam Al-Auza'i. Ya, beliau berkata, "Alaika bi athari man salaf." Hendaklah kalian pegang jejak kaki salaf. Wa in rafadhakan nas, walaupun orang-orang mencemoohkan kamu, menolak kamu. Wa iyyaka wa ara'a rijal, jauhi oleh kalian sebatas pendapat-pendapat manusia. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun mereka menghiasinya dengan ucapan-ucapan yang indah. Perhatikan, ya. Imam Auza'i ini Pak seorang tabi'in namanya
Ya, Abdurrahman bin Amr, kunyahnya Abu Amr Al-Auza'i, terkenal ulama hadis yang terkemuka di zamannya. Ya. Berkata Abdullah bin Mubarak juga seorang tabi'ut tabi'in dan keilmuannya luar biasa. Yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Taqribut Tahdzib. Ya, kata beliau, Ibnu Mubarak ini terkumpul padanya seluruh perangai-perangai kebaikan. Beliau ulama, beliau mujahid, beliau donatur, dermawan, beliau faqih, ya, beliau juga ahli sejarah, beliau juga ahli qiraat. Banyak seluruh ilmu beliau kuasai, seluruh keutamaan beliau kuasai, Pak. Ya, Abdullah bin Mubarak pernah suatu ketika dalam sebuah peperangan, Pak. Ya, ketika terjadi perang tanding dulu sebelum perang besar-besaran, ya, ada seorang pasukan Romawi berhasil membunuh 10 orang kaum muslimin. Kemudian pasukan itu menantang dengan sombongnya, siapa yang berani melawan aku? Nggak ada yang berani, diem. Abdullah bin Mubarak langsung tutup wajahnya, langsung dia lari, maju ke depan, diperanginya, dibunuh 10 orang Romawi lagi. Kemudian pergi entah kemana, kemudian sampai di pasukannya lagi, sambil berkata kepada temannya, awas kamu kalau beritahu ke orang-orang kalau itu aku. Beliau nggak mau diketahui siapa dia. Keikhlasannya luar biasa. Abdullah bin Mubarak berkata, ya, kata beliau, ambillah, jadikan sebagai sandaran kamu adalah athar, yaitu Al-Quran dan hadis, dan ambillah dari pendapat yang menafsirkan hadis dengan benar. Ya, Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu, seorang tabi'un tabi'in. Maka pendapat yang benar yang dimaksud oleh Abdullah bin Mubarak kata para ulama yaitu pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya. Dan sudah saya sebutkan tadi perkataan imam yang 4. Ya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan sudah saya juga sebutkan perkataan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Itu semua menunjukkan, Pak, dengan jelas dan tegas bahwa kita wajib mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.